Sejalan dengan langkah pemerintah yang telah meresmikan bursa karbon sebagai salah satu cara antisipasi menghadapi perubahan iklim, lantas seperti apa arah pengembangan kilang di tanah air demi mencapai cita-cita Indonesia yang berkelanjutan? Langsung saja saat ini kami akan bahas bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman yang sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Taufik, apa kabar? Pagi Sabrina, kabar baik. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung pagi ini di segmen khusus Sustainable Future ya Pak. Pak, tentunya pertanyaan pertamanya adalah Indonesia memiliki aspirasi Pak, ada net zero emission pada tahun 2060, dekarbonisasi untuk seluruh lini ekonomi. Bagaimana Anda memandangnya industri kilang yang kita tahu juga termasuk high intensity carbon emitter sendiri? Baik, mungkin saya mulai dari apa sih net zero emission. Net zero emission itu pada dasarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara emisi atau greenhouse gas yang dihasilkan oleh fasilitas, kemudian pabrik termasuk kilang ke atmosfer dibandingkan dengan bagaimana daya serap bumi terhadap emisi karbon dioksida tersebut. Nah, tentunya dari sisi kilang sendiri yang kita lakukan bagaimana mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kilang-kilang kita melalui satu mungkin teknologi, jadi penggunaan teknologi yang low carbon emission, kemudian berikutnya adalah memperbaiki proses yang semakin efisien dan low emission, kemudian di sisi lain adalah kita juga melakukan forestisasi melalui penanaman pohon-pohon di sekitar daerah operasi kita yang memang punya kapasitas daya serap karbon yang tinggi seperti mangrove. Itu yang kita lakukan secara masif di hampir semua kilang yang kita miliki saat ini. Ada 7 kilang ya, 7 kilang dari mulai Dumai, Pelaju, kemudian sampai ke Papua di Kasim. Ya, Pak. Nah, kemudian tentunya dalam kita mendukung target net zero emission Indonesia, yaitu sebelum 2060, ya kita melakukan program-program untuk melakukan reduksi emisi tersebut dilakukan. Karena Indonesia 2060 kemudian ada juga negara-negara lain yang lebih agresif seperti di Skandinavia mungkin ya, Finland di tahun 2035 dan hal lain. Nah, kemudian mungkin yang perlu saya tambahkan juga terkait dengan implikasi dari net zero emission terhadap kita adalah tadi perusahaan harus termasuk kilang dalam hal ini dituntut untuk terus mengurangi emisi karbon dari fasilitasnya. Nah, yang kami lakukan ada misalnya menggunakan gasifikasi eksternal untuk menambah efisiensi, kemudian juga elektrifikasi. Baik. Kemudian adanya penerapan carbon tax ya, nantinya kan carbon tax itu di Indonesia saya kira permennya sudah ada, cuma implementasinya mungkin menunggu waktu ya. Tapi seperti di Singapura itu sudah diterapkan $5 per ton karbon. Nah, kita simulasikan saat ini kan mungkin rata-rata kilang kita mungkin menghasilkan sekitar 2 juta ton per tahun. Nah, itu kan akan menjadi cost kalau misalkan kita tidak melakukan terobosan-terobosan untuk mengurangi emisi. Katakanlah kalau kita kalikan 2 juta kali 5, 10 juta berarti kan per tahunnya berapa. Nah, itu hal-hal itu yang harus kita consideran dalam itu. Jadi sudah begitu banyak upaya konkret ya Pak ya untuk menuju ke sana net zero itu tadi ya, tidak hanya mengeluarkan tapi juga nanti offsetting the carbonnya gitu. Baik Pak, upaya ini sudah dilakukan, evaluasi Anda sejauh ini seperti apa Pak yang sudah diterapkan tentunya di KPI? Untuk menurunkan emisi ya tentunya yang evaluasi yang kita lakukan di kilang ini yang sejauh ini kita sudah berhasil menurunkan 7,9 juta ton ya dari tahun monitoring 2010 sampai 2022. Itu di Pertamina Group atau setara dengan 31% daripada target pemerintah 29%. Nah, dari 7,9 juta ton ini kontribusi dari kilang adalah 3,4 juta ton penurunan emisi
karbon dioksida dengan efisiensi yang atau tadi Bapak lakukan. beberapa efisiensi di prosesnya, kemudian rejuvenasi peralatan-peralatan. Karena jangan lupa kilang kita ini ada yang mulai dibangun dari 1935. Iya. 1935 sampai mungkin yang termodern saat ini yang kita miliki baru di Balongan tahun 97. Nah, ini kan tentunya level of emission dari machinery-nya itu kan berbeda. Itu yang terus kita lakukan dengan teknologi yang ada untuk mengurangi karbon tersebut. Nah, tentunya ini cukup besar ya untuk apa yang apresiasi terhadap saat ini itu pencapaian yang hampir 40%-nya dari kilang yang ini kita terus upayakan untuk terus mencapai target net zero emission sesuai dengan tata waktu yang kita canangkan dalam program kerja dan anggarannya tentunya. Baik, dan tentunya terima kasih banyak Pak atas komitmennya KPI dalam hal ini. Pak Taufik, ini tentunya pertanyaan yang cukup fundamental ya Pak, kalau kita berbicara mengenai sustainable future for Indonesia. Menurut Anda seberapa penting industri harus fully aware dan menjalankan mengimplementasi sustainability aspek dalam menjalankan industrinya, dan bagaimana juga ini akan memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan ke depannya. In the long run tidak hanya sustainability tapi juga bisnis dan economic side-nya Pak. Ya. Tentunya dengan global commitment untuk sustainability, ya khususnya dari bisnis-bisnis yang saat ini masih meng-create carbon emission, ya kita itu adalah hal yang utama mungkin yang harus kita pikirkan sekarang, ya. Karena apa? Karena kan dunia mungkin udah krisis terkait climate change tadi Pak Jokowi sampaikan di depan ya pada pembukaan, yaitu harus kita dukung bersama dengan mendukung target net zero emission kita di 2060, tentunya melalui apa? Nah, melalui pengukuran-pengukuran. Adanya sekarang kan di industri itu sudah muncul namanya environment, social and governance matrix ya, artinya pengukuran terhadap ESG rating. Nah, bagaimana standar pengukuran itu dilakukan? Kemudian bagaimana juga menjadi pertimbangan dalam bisnis, kemudian ESG itu sekarang menjadi persyaratan untuk menarik investor dan juga untuk financing. Nah, financing karena mereka juga melihat apakah bisnis kita ini yang high risk terhadap ESG, sustainability, ataukah sudah low risk. Seperti mungkin yang extreme low risk itu ya geothermal itu adalah yang low risk terhadap ESG karena memang dia green dan renewable. Ya. Kilang atau oil and gas company ini ada yang dari masih high risk, kemudian juga ada yang medium risk. Nah, kilang juga komit terhadap sustainability tersebut. Kita sudah lakukan assessment terhadap ESG Sustainalytics dan tahun ini kita mendapatkan rating 24,2, artinya itu di medium risk. Masih ada PR yang harus kita lakukan sampai market ataupun stakeholder, kemudian financing institution itu trust terhadap how we operate our business in ESG context gitu loh. Nah, ini kan beberapa hal atau upaya untuk mengarah ke sana kita akan terus lakukan untuk memprogres proyek-proyek yang ramah lingkungan ke depan seperti biofuel, kemudian seperti mungkin untuk memperbaiki kualitas daripada fuel kita atau BBM yang kita hasilkan dengan menurunkan sulfur kontennya. Itulah yang proyek-proyek yang saya kira lender ataupun investor itu akan tertarik. Ya, ke depannya ya Pak, nanti ya Pak. Pak Taufik, ini tentunya jadinya pertanyaan berikutnya adalah dengan semakin kencangnya gaung ESG, transisi energi menuju transisi energi yang lebih bersih, net zero emission 2060, saya ingin bertanya ke Pak Taufik, bagaimana Anda sendiri melihat masa depan dari industri kilang minyak sendiri Pak? Oke, mungkin basisnya adalah bauran energi nasional. Jadi bauran energi nasional seberapa tren kenaikan ataupun kebutuhan terhadap fuel ya, maksudnya petroleum fuel ke depan. Nah, faktanya sampai dengan 2050 kita masih akan menggunakan 40% dari bauran energi itu
bergantung kepada petroleum. Tahun 2050. Jadi saat ini masih 51% porsinya, mungkin ke depan akan turun menjadi 40%. Nah itu kan harus kita kalkulasi balik. Seberapa dengan numbers ya, artinya kan 2050 itu kebutuhan fuel consumption untuk di Indonesia itu akan berapa. Nah tentunya program kita di Kilang untuk pemenuhan kebutuhan BBM nasional itu sejalan dengan RUEN ataupun bauran energi tadi, sehingga kita masih bisa akan memproduksikan BBM. Tentunya BBM dengan catatan kualitas yang Euro 5. Euro 5 itu adalah 10 ppm sulfur. Nah, karena itu akan berpengaruh terhadap polutan dan polusi udara. Kemudian berikutnya adalah dari sisi kilang ya. Dari sisi kilang supaya sustain, semakin turun penggunaan BBM, berarti kan produksi kilang pun harus diatur bagaimana hilirisasi kilang itu supaya ekses daripada yang sebelumnya digunakan untuk BBM kita produksikan menjadi bahan-bahan petrokimia. Karena itu seperti paraksilin, ortoksilin, kemudian benzen, kemudian itu yang akan digunakan hilirisasinya untuk baik pabrik plastik maupun untuk tekstil, turunan-turunannya. Itu hal begitu. Nah, kemudian mungkin perlu saya tambahkan di sini biofuel. Biofuel karena tadi net zero emission, kemudian perlu green. Nah, kita juga mulai harus kembangkan untuk biofuel dan green refinery ke depan. Kita sudah punya footprint untuk biofuel di Cilacap, ya, ada kapasitas 3.000 barrel per hari, kemudian nanti akan kita kembangkan ke depan. Jadi kembali, sustainability kilang itu memang kita harus mencari cara bagaimana dengan energi trilema ya. Energi trilema itu kita masih punya sumber daya alam yang masih bermanfaat untuk negara kita. Dalam hal ini migas kan, minyak dan gas bumi. Tetapi di sisi lain bagaimana kita mengeksplorasi migas tersebut yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga secara ekonomik itu menguntungkan untuk mengurangi CAD pemerintah. Kira-kira mungkin gambaran umumnya seperti itu. Pak. Jadi masih ada bauran energinya ya Pak sampai tahun 2050 keperluannya untuk ini dan juga mungkin masih relevan ke depannya untuk pembangunan. Saya kira masih, karena kan sekarang masih defisit ya terhadap kebutuhan itu. Baik, masih ada defisit, bauran energi juga ternyata masih dibutuhkan. Kita akan juga berbicara mengenai masa depan dari industri kilang.